Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Pertiwi Rahayu, NIM 190414011 dari Manajemen 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh kualitas produk, harga, kepercayaan, dan kemudahan terhadap keputusan pembelian barang pre-love dalam media sosial. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas produk, harga, kepercayaan, dan kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian barang pre-love di dalam media sosial? Kedua, variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian barang pre-love pada media sosial? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, kepercayaan, dan kemudahan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk mengetahui variabel manakah yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, referensi, dan wawasan bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat yang ingin mengambil keputusan pembelian barang secara online. Yang kedua, dari hasil penelitian ini dapat digunakan acuan untuk mengambil keputusan pembelian barang secara online. Manfaat secara praktis. Yang pertama, berguna bagi masyarakat yang akan membeli barang secara online dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan dan menambah ilmu bagi peneliti tersendiri. Landasan teori. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk merupakan konsep terpenting dalam menciptakan sebuah produk guna untuk mendapatkan perhatian lebih dari konsumen. Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. Yang kedua, harga. Harga merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran. Harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi saja dengan mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya suatu produk sangat relatif sifatnya. Harga adalah suatu bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan yang lainnya menghasilkan biaya. Dengan memiliki atau menggunakan suatu barang atau jasa, harga merupakan hal yang diperhatikan konsumen saat melakukan pembelian. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa penyedia jasa dapat menggunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang akan dilayani. Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan mitra pertukaran untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerjasama yang positif. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang diasosiasikan dengan kualitas yaitu konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu, dan baik. Yang keempat, kemudahan. Kemudahan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh para penjual online. Kemudahan adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar usaha. Yang kelima, keputusan pembelian. Keputusan pembelian konsumen tidak terlepas dari bagaimana konsumen melalui beberapa tahap, yaitu mengetahui masalah yang dihadapi sampai dengan terjadi transaksi pembelian konsumen. Serta keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual pada penelitian ini adalah kualitas produk, harga, kepercayaan, dan kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Metode penelitian. Yang pertama, teknik pengambilan sampel. Sampel yang akan digunakan adalah dari ruang lingkup mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta yang sudah melakukan pembelian barang pre-love di media sosial. Ukuran yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Berdasarkan uraian di atas, untuk memenuhi ukuran sampel yang akan disebar melalui kuesioner melalui Google Form. Kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis data subjek, yang berarti jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang yang menjadi subjek penelitian. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Kuesioner disebarkan melalui Google Form dari layanan kuesioner secara online. Hasil dari kuesioner tersebut guna untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kualitas produk, harga, kepercayaan, kemudahan pembelian barang pre-love di media sosial. Variabel dan definisi operasi variabel.
Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai varians tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel operasional dalam penelitian ini adalah 1. Kualitas produk, 2. Harga, 3. Kepercayaan, 4. Kemudahan, dan 5. Keputusan pembelian. Teknik analisis data. Uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika masing-masing pertanyaan dijawab responden secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronspet alfa lebih besar dari 0,7. Yang ketiga, analisis regresi linear. Analisis regresi berganda digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi atau dirubah-ubah. Uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki nilai distribusi normal. Beberapa cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non-parametrik, Kolmogorov, Smirnov, dan analisis grafik. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel bebas untuk mendeteksi atau tidaknya multikoliniaritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai variance faktor atau FF dan nilai lawannya nilai toleransi. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji kelayakan model. Pertama, uji F. Uji F digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas atau independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Uji F menggunakan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan varians variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Pengujian hipotesis. Uji statistik T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan varians variabel independen. Uji T dalam data ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Analisis dan pembahasan. Yang pertama, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel reliability statistik menunjukkan hasil dari uji reliabilitas dengan Cronspet alpha sebesar 0,890 dengan jumlah 21 items variabel. Pengambilan keputusan dikatakan sebuah items atau instrumen itu reliable ketika nilai dari Cronspet alpha besar dari 0,7. Untuk sampel di bawah 100 dan untuk sampel di atas 100 nilai Cronspet alpha 0,6. Maka dari itu tabel di atas reliable karena nilai Cronspet alpha-nya 0,890 besar dari 0,7.
7 sehingga reliabel untuk dilakukan analisis selanjutnya. Yang kedua, uji validitas. Uji validitas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel KMU and Bartlett test digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor ini atau tidak. Dengan melihat Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy, jika nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy lebih besar dari 0,5, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai dari Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy sebesar 0,567, besar dari 0,5, dan nilai Bartlett test of sericity atau signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Maka analisis faktor ini sudah cukup dapat dilanjutkan untuk dilakukan analisis karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Yang ketiga, uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov yang telah dilakukan diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai asymmetric sebesar 0,030 lebih kecil dari 0,050. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat populasi dengan mean terbatas dan varian tak nol terbatas 2, distribusi sampling mean mendekati distribusi normal dengan mean dan varian 2/n sebagai n ukuran sampel meningkat. Menurut Waldrich 2016, dalam beberapa teori statistik ada yang mengatakan bahwa jumlah sampel minimal yang digunakan dalam teorema ini adalah 30 observasi. Ada juga ahli yang mengatakan 50 observasi. Teorema limit pusat adalah sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat rata-rata distribusi peluangnya sampelnya akan semakin mendekati distribusi normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Yang keempat, uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel uji multikoliniaritas di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai varian influence faktor pada seluruh variabel bebas yang dijadikan model penelitian lebih kecil dari 10 dan nilai toleran seluruhnya lebih besar dari 0,10, sehingga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut dengan bebas dari multikoliniaritas. Uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut. Kesimpulan dari hasil uji di atas yaitu tidak terjadi atau menimbulkan adanya heteroskedastisitas karena semua uji di atas nilai signifikansinya besar dari 0,05. Uji F. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji F di atas, tingkat signifikansi 0,001 kurang dari 0,05 yang menunjukkan berarti bahwa pengaruh variabel kualitas produk, harga, kepercayaan, dan kemudahan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui R² sebesar 0,522 yang menunjukkan kontribusi dari variabel produk, harga, dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 52,2% sama dengan 47,8% dikontribusi oleh faktor lainnya. Koefisien korelasi berganda ditujukan dengan R sebesar 0,446. Uji T atau partial hipotesis. Uji T dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan pengujian uji T di atas, maka hasilnya memberikan pengertian bahwa hasil hipotesis
Pengujian hipotesis pertama diperoleh variabel produk adalah dengan tingkat signifikansi 0,277 lebih besar dari 0,050. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kualitas produk terhadap keputusan pembelian barang pre-love dalam media sosial. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh variabel harga adalah dengan tingkat signifikansi 0,655 lebih besar dari 0,050. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari harga terhadap keputusan pembelian barang pre-love dalam media sosial. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh variabel kepercayaan adalah dengan tingkat signifikansi 0,182 lebih besar dari 0,050. Dengan demikian, tingkat pengaruh yang tidak signifikan dari kepercayaan terhadap keputusan pembelian barang pre-love di media sosial. Yang keempat, hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh variabel kemudahan adalah dengan tingkat signifikansi 0,048 lebih kecil dari 0,050. Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan dari kemudahan terhadap keputusan pembelian barang pre-love dalam media sosial. Simpulan dan saran. Simpulan berdasarkan dari hasil pengujian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kualitas produk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, untuk harga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk kepercayaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan yang keempat, untuk kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk variabel yang paling dominan mempengaruhi keputusan pembelian yaitu variabel kemudahan. Saran, berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat dikembangkan berbagai saran, yaitu sebaiknya penjual barang pre-love media sosial harus meningkatkan kualitas produk dengan mutu yang baik agar mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, dan juga harus memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produknya. Penjual barang pre-love media sosial juga harus terus mampu berkomunikasi dengan konsumen agar konsumen lebih percaya. Langkah baiknya adanya feedback antara penjual dan pembeli agar menjadi hubungan yang berkelanjutan. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.